Selamat pagi anak didik kami semua. Jumpa lagi bersama Bapak di mata pelajaran seni rupa. Dengan topik kita hari ini adalah menggambar ilustrasi. Adapun tujuan pembelajaran menggambar ilustrasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Yang kedua, alat dan bahan menggambar ilustrasi. Dan yang ketiga, teknik menggambar ilustrasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang ilustrasi. Ilustrasi berasal dari kata illustrare yang berasal dari bahasa Latin. Yang artinya menjelaskan, dan dalam bahasa Inggris disebut illustration, menjelaskan atau menerangkan. Di mana pengertian secara umum, pengertian menggambar ilustrasi itu sendiri adalah ilustrasi adalah gambar yang memperjelas suatu cerita atau narasi. Tujuan gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Dan gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Fungsi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi yang baik dapat berfungsi, yang pertama, untuk merangsang dan membantu pembaca berimajinasi tentang isi cerita. Dan yang kedua, membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami suatu narasi isi cerita. Kita lanjut tentang objek gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai objek yang berbeda. Dan juga objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi cerita yang dibuat. Berikut jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang bagian A, kartun. Ilustrasi gambar kartun dapat berupa tokoh manusia, hewan, berisi cerita humor dan bersifat menghibur. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. B. Karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. C. Komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Berbentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Dalam buku pengembangan media pembelajaran 2020 karya Cecep Kustandi dan Dedi Darmawan, komik bisa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Kartun. Komik kartun berisi suatu tampilan yang membuat gambar dan tulisan bisa memuat unsur kritikan, sindiran, serta humor. Yang kedua, komik potongan atau komik strip. Komik ini memuat penggalan gambar yang disatukan sehingga membuat alur cerita pendek. Komik potongan ini umumnya dibuat bersambung atau cerita bersambung. Yang ketiga, komik tahunan. Komik ini diterbitkan setiap 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Komik ini memuat gambar dan tulisan yang berbentuk alur cerita. Yang keempat, komik online atau webkomik.
Sama seperti komik lainnya yang memuat gambar dan tulisan, komik online juga berisikan dua hal tersebut. Perbedaannya terletak pada jenis media yang digunakan. Webkomik menggunakan media internet untuk mempublikasikan komiknya karena dianggap lebih mudah menjangkau berbagai kalangan. Yang kelima, komik ringan atau komik simple. Hampir sama seperti komik lainnya, komik ringan juga berisikan gambar dan tulisan. Hanya saja komik simple merupakan hasil karya sendiri yang difotokopi dan dijilid seperti komik pada umumnya. Dan yang keenam, buku komik atau comic book. Comic book berisikan gambar dan tulisan yang membentuk cerita, kemudian dikemas menjadi sebuah buku. Ciri-ciri komik tersebut adalah: A. Menyampaikan cerita. Komik itu hadir untuk menyampaikan pesan atau informasi. Secara penyampaiannya berupa teks dan gambar. Yang B. Proporsional. Komik itu memiliki ukuran yang proporsional, yaitu jumlah teks dan gambar yang seimbang. Dan yang C, ciri komik yang selanjutnya adalah bahasa percakapan. Komik biasanya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari sehingga mudah dipahami semua kalangan umur. Dan yang D, bersifat kepahlawanan. Komik cenderung memilih tema kepahlawanan. Hal ini dilakukan agar pembaca juga memiliki sifat kepahlawanan. Dan bagian E, penggambaran watak sederhana. Komik cenderung memiliki watak sederhana. Hal ini dilakukan agar pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik oleh pembaca komik. F, menyediakan humor. Komik bisa disajikan dalam bentuk humor, dan biasanya jenis humor yang dipilih adalah humor yang sering terjadi di masyarakat. Dan jenis karya ilustrasi yang selanjutnya adalah D, ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan tampak lebih menarik apabila disertai gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materi. Dan jenis gambar ilustrasi yang berikutnya adalah pignet, di mana pignet sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dan dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa pignet. Pignet adalah gambar ilustrasi berbentuk dekorasi yang berfungsi sebagai penghias bidang kosong pada kertas narasi. Yang kedua, bentuk objek gambar ilustrasi. Adapun bentuk objek gambar ilustrasi diantaranya: A. Manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. B. Hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing binatang harus jelas. C. Tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Dan di bagian B, alat dan bahan. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. 1. Teknik kering.
Menggambar ilustrasi dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Beberapa contoh media kering dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar ilustrasi ukuran pensil H 2B sampai 8B. Yang B. Arang. Arang yang digunakan untuk menggambar ilustrasi terbuat dari bahan dasar kayu. Menggambar dengan arang meninggalkan debu pada kertas. Yang C. Krayon atau pastel color. Banyak ragam variasi warna krayon digunakan dalam menggambar ilustrasi yang menginginkan variasi pewarnaan. Yang D. Karkol. Karkol berbentuk seperti pensil warna dengan lapisan kertas sebagai pembungkusnya. Karkol memiliki warna tajam dan jelas. Dan yang E ada pulpen, digunakan sebagai alat untuk menggambar ilustrasi dengan karakter tegas pada garis gambarnya. Yang kedua ada teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat minyak, cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Demikian penjelasan Bapak tentang materi kita ilustrasi. Sampai jumpa.